Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal jalan rusak, warga Pandeglang tanam pohon di tengah jalan. Rampas mobil di parkiran Bandara Suta, 3 penagih hutang ditangkap. Belum sehari ditahan, tahanan kasus cabul meninggal dunia di Rutan Serang. Puluhan warga di Kampung Cikaret, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga lantaran sudah 25 tahun lamanya jalan di wilayah ini dibiarkan rusak dan tak pernah tersentuh pembangunan. Jalan yang menghubungkan antara Desa Sukamulya dan Desa Nanggala memiliki panjang sekitar 4 km. Sering tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat musim hujan. Bahkan tidak sedikit warga yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Warga sudah berulang kali mengajukan perbaikan ke pihak terkait, namun sejauh ini tuntutan warga tak juga direspon. Jalan seperti ini yang kami rasakan selaku warga Kampung Cikaret, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten, sudah 25 tahun, Pak. Seperti ini terus, Pak, kami itu. Kami menanam pohon pisang dan juga pohon pepaya dan lain sebagainya di sini saya bentuk protes kami terhadap pemerintah dikarenakan tak kunjung juga dibangun, sehingga jalan ini itu yang kami harapkan itu mengharapkan jalan ini secepatnya untuk dibangun, Pak, seperti itu. Untuk protes kami. Nah, Pak, selama ini dengan kondisi jalan seperti ini ada warga yang mengalami kecelakaan atau gimana, Pak? Sangat banyak ya, sangat banyak. Bahkan kemarin juga mobil pun terbalik, Pak, ya. Bahkan saya sendiri korban jalan sini, Pak. Ya, saya itu sudah kalau dihitung bukan 1-2 kali, bahkan lebih daripada 10-20 kali saya jatuh di sini, Pak. Bahkan banyak juga yang warga anak-anak sekolah, karena kan sekolahnya kalau SMP kan keluar ya, keluar dari sini gitu. Kalau ini ada di sini, itu banyak yang terjatuh, Pak, begitu. Pihak kecamatan akan mengupayakan agar jalan penghubung 2 desa ini bisa segera diperbaiki. Kalau kita melihat peristiwa tersebut, barangkali masyarakat merasa kecewa karena melihat situasi kondisi jalan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa jalan tadi yang ditanami pisang itu Desa Sukamulya dan Desa Nanggala, artinya itu jalan desa, ya, poros desa antara Nanggala dan Sukamulya. Tapi untuk kelanjutannya itu jalan yang tadi ditanami itu di jalan Sukamulya di Kampung Cikaret itu tahap 2 ini tahun 2025 itu akan dibangun, dicor, ya, ditanjakan ilah. Mudah-mudahan setelah ada nanti pembangunan itu tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sangat berharap agar jalan bisa segera dibangun agar mempermudah aktivitas masyarakat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ada saja tingkah anak-anak. Berawal dari iseng memasukkan jari ke lubang gayung plastik, jari tangan seorang bocah di Tangerang terjepit gayung plastik. Karena sulit dilepas, orang tua sang bocah pun meminta bantuan ke petugas Damkar Kota Tangerang.
Petugas yang mendapatkan laporan langsung mendatangi rumah sang bocah bernama Dimas di Karawaci, Kota Tangerang. Sebelumnya, keluarga dan warga lainnya sempat berusaha mengeluarkan jarinya dari lubang, namun tidak berhasil, hingga melapor ke petugas Damkar Kota Tangerang. Kurang dari setengah jam, tangan sang bocah akhirnya bisa dikeluarkan dari lubang gayung. Kami mendapatkan laporan permohonan bantuan dari melalui line 112 bahwa ada seorang anak yang mengalami hal kejadian unik sebetulnya. Jari kelingkingnya terjepit lubang gayung. Jadi di awal itu melalui laporan 112 orang tuanya sudah berusaha untuk melepaskan. Mungkin awalnya anak ini iseng, sudah berusaha dilepaskan oleh orang tua dan tetangga. Ternyata belum bisa, akhirnya menelpon 112 untuk dibantu oleh pihak damkar. Prosesnya sekitar 20 menit dan itu disaksikan oleh banyak tetangga karena ini merupakan kejadian unik dan sebetulnya lucu, tapi sebetulnya kalau tidak bisa keluar pun itu bisa menimbulkan bahaya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya orang tua, agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pemerintah menargetkan Indonesia swasembada pangan, terutama pada komoditas beras. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, produksi beras Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54% dibanding periode yang sama tahun 2024. Produksi beras di tahun 2025 juga diprediksi akan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Menurut Menteri Pertanian, lonjakan ini mencerminkan hasil dari program strategis Kementerian Pertanian dalam memperkuat sektor hulu hilir, yakni mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani. Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah juga akan terus memperkuat berbagai program strategis seperti pembukaan sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan teknologi pertanian. Semenjak pemerintahan Prabowo, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Kita mendapatkan kabar gembira, baru saja diumumkan oleh BPS, bahwasanya diprediksi produksi kita tahun ini adalah 34,77 juta ton. Artinya ini naik dari tahun lalu 4,15 juta ton atau 13%, 13,59%. Ini naik. Ini berkat kerja keras kita semua termasuk teman media. Pemerintah optimis capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.